Assalamualaikum, jumpa lagi di channel ACC Farm. Kali ini saya membuat lanjutan video yang kedua dari video sebelumnya, yaitu proses pemindahan lobster saya ke lokasi yang baru. Di sini saya melihatkan tempat atau lokasi yang baru, yang dimana sebelumnya di lokasi ini saya memelihara kolam ikan. Di sini saya lakukan proses pemecahan atau pembongkaran dari kolam ikannya, dan saya akan menempatkan lobsternya di sini. Di sini saya melakukan proses pemecahan batu, dan dilihat di sini kelihatan batunya sangat banyak. Nah, hasilnya lumayan besar dari hasil batu-batu yang kita kumpulkan. Dan nanti ini kita akan pindahkan atau kita bawa ke tempat yang lain. Dan ini proses pemasangan atau pemecahan batunya memakan waktu 1 hari ya, 1 hari penuh ya. Saya melakukan ini, dan ini lihat ini saya lagu proses pemindahan batunya. Dan sini hari kedua, hari pagi esoknya, lanjutan dari proses pemecahan batu yang sebelumnya. Dan di sini hari ini juga saya ingin melakukan pengecoran lantai. Ini hari kedua ya. Ini proses pengecoran lantai, dan ini lantai saya kecornya. Dan di sini nanti kita tempatkan kolam lobster ukuran 2x1. Di sini nanti akan memakai sistem bertingkat juga yang dari kolam yang lama, pakai rak siku, besi siku. Dan ini ada juga tempat untuk kolam lobster ukuran 1 meter x 50 cm. Ini hari kedua, dan ini hari ketiga ya. Ini proses hari ketiga, saya ingin melakukan pemasangan untuk kolam lobster berukuran 1 meter x 50 cm. Ini untuk hari yang ketiga. Di sini proses pemasangan kolamnya, dan ini proses pengecorannya udah mulai bagus, udah mulai keras. Dan kita biarkan dulu agar kondisi lantainya stabil dulu. Dan ini telah selesai kita pasang dari lobsternya untuk kolam yang kecil, kolam 1 meter x 50. Di sini kita bagi dengan 3 tingkat. Ada kolam tingkat yang kedua, dan ini kolam tingkat yang ketiga. Nanti sistemnya agak ada filtrasinya ke bawah. Di sini saya memakai dulu untuk sistemnya pakai aerator dulu ya. Untuk area sini saya gunakan aerator karena ini hanya untuk kolam cadangan. Tidak kita fokuskan untuk kolam sini. Kolam sini hanya menempatkan pemisahan dari molting yang bertelur. Ini lobster yang kecil. Nah, ini lobster yang kita akan pindahkan atau kita tempatkan di kolam yang baru. Dan nanti hari keempat kita akan lihat. Ini proses dari hari yang keempatnya. Ini lobsternya kita pisahkan dulu. Kita tes dulu, masukkan ke dalam airnya. Dan ini informasinya, saya memasukkan atau memberikan air ke kolam hanya rentang waktu 3 jam ya, 3 jam, dan ini menggunakan air PDAM. Ini hari proses hari keempat ya. Hari keempat kita lakukan pemasangan. Paginya kita lakukan pemasangan dulu, pemasangan terpal. Tapi saya sini hanya menggunakan 2 terpal dulu. Yang terpal atas belum saya gunakan. Ini posisi awalnya di sini sebelah kiri. Nanti akan kita lakukan proses pindah posisinya ke sebelah kanan. Nanti kita akan lakukan pengisian air. Di sini bisa kita lihat juga saya melakukan proses pengisian air. Mulai di sini hanya menggunakan air PDAM. Kata orang kan air PDAM tidak bisa dipakai atau didiamkan 1 hari. Dan di sini mohon maaf, saya bukan nyombong. Tapi di sini saya menggunakan air PDAM dan mendiamkan hanya selama 3 jam. Proses pendiaman selama 3 jam ini saya lakukan dengan sistem filtrasi dan ada triknya. Untuk ingin mengetahui bagaimana cara sistemnya bekerjanya, kok bisa menggunakan air PDAM tapi hanya dalam waktu 3 jam sudah bisa dimasukkan lobsternya. Itu tuh prosesnya saya uji coba berdasarkan pengalaman. Dan bagi yang berminat untuk pengetahuannya bisa join dari kemitraan saya, dan bagi mitra akan saya sampaikan bagaimana triknya, bagaimana caranya kita memasukkan lobster ke dalam air PDAM
hanya dalam waktu 3 jam, tidak perlu nunggu waktu 1 hari. Bagaimana proses pemasangan terpal yang seandainya bocor dan kita tidak ada lokasi yang lain atau lokasi hanya sedikit, terus nggak mungkin kita nunggu membiarkan lobsternya di luar atau di luar area kolam dengan waktu berhari-hari sementara kolamnya bocor, dan kita bisa mempergunakan kolam bocor itu dengan melakukan sistem tambalan atau sistem penutupan yang bocor, dan kita bisa menggunakan airnya tersebut atau memasukkan kembali airnya dalam waktu 3-4 jam juga dengan menggunakan air PDAM kembali gitu. Bagaimana kondisi kolam bocor dilakukan penambalan dengan cairan kimia yang ibaratnya nggak bisa dipakai atau dipergunakan untuk secepatnya di dalam air atau dimasukkan ke dalam air lobsternya, tapi kita bisa menggunakan air tersebut maksimal mungkin 3-4 jam dengan kondisi kolam bocor telah kita tambal tadi. Dengan proses penambalan, masukkan air dan dalam waktu 3-4 jam kita bisa menggunakan airnya tersebut dan bisa masukkan kembali lobsternya. Tidak perlu nunggu berhari-hari ya. Dan itu juga berdasarkan uji pengalaman, dan bagi mitra juga bisa saya informasikan bagaimana cara dan triknya. Itu sangat mudah sih bagi saya kalau untuk informasinya. Dan ini kondisi lobster yang telah saya masukkan dalam waktu 3 jam. Setelah 3 jam kita masukkan, dan rupanya ada kondisi lobster yang melakukan molting, dan tapi kelihatannya ada yang gagal. Itu ada di situ di ujung, paling ujung lobsternya melakukan molting, mungkin gagal sehingga menyebabkan lobster ada yang mati. Itu ada yang mati ya. Nanti akan kita lihat bagaimana kondisinya, dan kita periksa juga lobster-lobster yang lain apakah ada yang melakukan molting atau selesai melakukan molting, karena kebiasaan lobster apabila dipindahkan ke air yang baru, dari suasana baru, kondisi yang baru, suhu pH atau air yang baru, maka akan menyebabkan lobster akan melakukan molting dalam waktu dadakan atau dalam waktu yang belum saatnya lobster melakukan molting. Di sini telah saya cek aman, dan saya lihat lagi ke atas. Begini prosesnya pemasangan kolamnya. Kolamnya kita buat dengan sirak siku dengan sistem filtrasi air mengalir dari atas turun ke bawah, disedot lagi, nanti naik ke atas lagi, turun ke bawah lagi nanti. Biasanya nanti ada penyaringan di bawah, penyaringan di lantai 2, dan kalau seandainya ada lantai 3 kita buat juga penyaringan di lantai 3. Ini penyaringan lantai 2 ya sistemnya, sehingga air tetap bersih, kondisinya tetap segar. Dan yang juga satu lagi, begini kelihatannya ada tali rafia ya. Sini ada tali rafia untuk membantu lobster yang ukuran kecil untuk bisa melakukan molting dengan sukses. Begini proses keadaannya. Kita lihat seluruhnya seperti ini ya. Dari kondisi bawah ke atas seperti ini, naik ke atas, diturunkan lagi prosesnya, airnya ke bawah dan naik ke atas lagi. Sehingga nanti kalau seandainya ada kolam ketiga, naik dari kolam ketiga, turun ke kolam 2, kolam 2 turun ke kolam 1, dari kolam 1 naik lagi ke kolam 3. Begitu proses seterusnya. Dan di sini kita lihat ada lobster yang gagal molting. Itu ya, gagal molting ya. Kita lihat seperti ini lobsternya. Bentar kita lihat lebih detail dulu. Untuk lobster yang melakukan molting atau lobster yang gagal molting itu hal biasa ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Silakan di-share atau bagikan yang lain. Salam dari saya. Assalamualaikum.